Oke Pak Krisna, gimana melihat PK Sakatatal ditolak oleh hakim? Gimana Abang sebagai kuasa hukum melihat dan menanggapinya? Ya, apapun putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bahwa Sakatatal tetap bebas. Artinya bahwa Sakatatal menjadi terpidana sudah menjalankan, kemudian kita melakukan upaya peninjauan kembali untuk merehabilitasi namanya Sakatatal, dan kemudian hasilnya ditolak. Jadi apapun putusan Mahkamah Agung bahwa Sakatatal saat ini telah tidak terpidana dan Sakatatal telah bebas. Nah, kemudian saya melihat daripada putusan Mahkamah Agung ini cukup memprihatinkan buat saya. Artinya ditolaknya 7 terpidana seumur hidup, ya, 7 terpidana seumur hidup yang sampai saat ini dengan keputusan kemarin dikeluarkan oleh Mahkamah Agung telah dinyatakan ditolak. Ini sangat memprihatinkan buat saya. Jadi sekali lagi kami akan membaca dulu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, apa penyebab ditolaknya daripada keputusan Mahkamah Agung itu sendiri, kami akan pelajari. Ada kekecewaan nggak sih Bang dari tim kuasa hukum? Ada terus kekecewaan dari Sakatatal yang disampaikan ke Abang? Tentunya, kan pasti kita kecewa. Cuma dari konstruksi awal, kan makanya kita akan baca dulu dalam putusan ini. Artinya dari konstruksi awal pun juga sebenarnya kita menginginkan Bu Titin itu waktu ingat gak kalian bahwa Bu Titin itu harusnya menjadi saksi ketika melakukan peninjauan kembali Sakatatal, bukannya dia menjadi pengacara. Karena kenapa? Karena kesaksiannya Bu Titin itu kita sangat perlukan sekali. Beliau yang mengalami, beliau yang mendampingi Sakatatal, kan begitu. Lalu beliau yang memegang kasus ini dari awal. Cuman karena berbeda pendapat sehingga Bu Titin tidak mau menjadi saksi, sehingga tetap mendampingi Sakatatal. Kita yakin ini bahwa ada kejanggalan, kejompangan di dalam kita melakukan upaya PK. Tapi tetap yang namanya kita berjuang, kita melakukan upaya PK itu sendiri. Lalu kemudian kita melihat lagi nanti apakah kita akan melakukan PK kedua, melakukan PK kedua, kita akan tinjau daripada putusan. Karena kan kita lihat sendiri kan dari mana kesaksiannya siapa? Dede, ya, kesaksiannya Dede, sebagaimana kita lihat bahwa dia terjadi penyiksaan dan diintimidasi dan dipaksa oleh seorang Rudiana untuk mengatakan ini kan semua udah jelas. Lalu penyiksaan yang dilakukan oleh daripada terpidana lainnya kan juga sudah melakukan mengatakan pada saat sidang PK, ya kan itu. Makanya kita akan kaji lagi dulu lah seperti apa putusannya di Mahkamah Agung ini. Kita belum mendapatkan putusan. Artinya sangat disayangkan dong dengan sikap Bu Titin ini ya, Mas. Artinya merugikan banyak pihak. Kalau saya melihat kan sangat kami sayangkan. Artinya bahwa kesempurnaan kalau misalkan kemarin Bu Titin sebagai saksi di dalam sidang PK-nya Sakatatal, mungkin PK yang akan kami ajukan ke Mahkamah Agung menjadi sempurna di dalam material PK itu sendiri, kalau menurut saya seperti itu. Dan alasan Bu Titin sendiri sebenarnya apa sih? Ya alasan Bu Titin pokoknya kekeh dia tetap mau mendampingi Sakatatal, tidak mau menjadi saksi. Itu waktu ya kami hampir deadlock di dalam tim itu, lalu saya coba mencairkan suasana itu. Ya sudahlah, kita ambil jalan tengahnya. Bu Titin tetap sebagai kuasa hukumnya Sakatatal dan kita sama-sama fight, sama-sama berjuang untuk mencari kepastian keadilan untuk Sakatatal itu sendiri. Bang, ada hikmah nggak sih yang diambil dari PK ini yang ditolak? Apa ada hikmah yang Abang dapat selama ini dari perjuangan Abang membela Sakatatal? Ya pasti tentunya. Artinya bahwa bagaimana seorang berkeinginan lepas daripada status, walaupun dia sudah menjadi terpidana yang bebas, tapi dia kan tetap menyandang sebagai predikat terpidana, itu beban buat dia. Artinya bahwa dia mencari sebuah keadilan, bahwa dia itu waktu malam itu dia tidak berada di lokasi, bahwa malam itu dia tidak tahu tentang terjadinya proses, kalaupun dikatakan sebuah pembunuhan, dia tidak tahu, tapi dia dipaksa dan dia ditangkap dan dia diadili sehingga menjadi terpidana. Nah, hal-hal inilah yang membuat kegelisahannya dia, kan, sehingga dia mencari sebuah keadilan. Jadi menurut saya hal itulah yang menarik dalam perjalanan spiritual hukum saya, untuk melihat bahwa sebegitunya orang ingin berjuang mendapatkan satu kebebasan. Nah, Mas, soal 7 terpidana ini kan salah satunya dari Bang Oto juga mau siap membantu ya waktu itu. Ya. Itu gimana Mas Krisna melihatnya gitu?
Kan 7 terpidana sudah ditangani oleh Peradi, kan dipimpin oleh Bang Oto itu sendiri. Pasti tentunya sama-sama akan mengkaji daripada putusan itu sendiri. Saya belum melihat putusannya, kemudian Pak Oto juga belum melihat putusannya. Nanti mungkin kita saling berdiskusi, berdiskusi. Cuman satu keanehan, tapi saya nggak mau tanggapi bahwa hakim yang memutus ini adalah hakim militer. Itu aja. Bahwa hakim yang memutuskan pidananya Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya seumur hidup ini adalah hakim militer. Kalau nggak salah, melihat dari profilnya yang akan segera memasuki masa pensiun. Kalau nggak salah seperti itu. Bang, support untuk Saka Tatal Bang, kan PK-nya ditolak Bang, Abang sebagai kuasa hukumnya Bang. Saka tetap optimis bahwa kita akan mengkaji daripada sebuah putusan ini untuk menjadikan nanti kita mencari hukum yang sama-sama, apakah ini berkaitan untuk mencari PK kedua, tapi apapun dalam putusan ini kamu saat ini telah menjalankan pidananya dan kamu telah bebas. Itu aja, ya, sabar.